Perkenalkan, saya Yanti Fatima Manalu dari kelas 10 IPA 2. Dalam video ini saya akan membahas mengenai salah satu materi yang telah kami pelajari dalam mata pelajaran fisika dengan guru pembimbing Bapak Johan Hutauru. Materi yang akan saya bahas yaitu mengenai usaha dan energi. Ada beberapa poin yang harus kita pahami sebelum belajar mengenai usaha dan energi. Poin yang pertama yaitu mengenai apa sih usaha? Usaha adalah gaya yang bekerja pada benda sehingga benda mengalami perpindahan. Poin yang kedua mengenai energi menyatakan kemampuan untuk melakukan usaha. Energi dan usaha saling berhubungan. Yang ketiga ada jenis energi. Jenis energi yaitu energi kinetik, energi mekanik, energi potensial, energi cahaya, energi listrik, dan lain sebagainya. Untuk lebih pahamnya lagi, mari kita saksikan video bagian berikut ini. Contoh pertama dapat kita lihat pada alat elektronik yang memakai baterai. Jika peralatan tersebut kehabisan baterai, maka alat itu tidak akan bisa bekerja. Solusinya adalah mengganti baterai untuk mendapatkan energi yang baru. Jika kamu berlari lama-kelamaan, tubuhmu menjadi lelah karena kehabisan energi. Untuk dapat berlari dengan cepat lagi, memerlukan stamina yang baik, maka kamu perlu istirahat dan makan. Energi panas yang paling besar dan paling penting adalah matahari. Panel surya digunakan untuk menyerap energi yang dihasilkan panas matahari. Selain matahari, bumi juga menyediakan energi panas, misalnya panas bumi yang dapat digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga panas bumi, yaitu geotermal. Contoh berikutnya pada usaha. Usaha merupakan besarnya energi atau gaya yang diberikan untuk memindahkan atau menggerakkan suatu benda. Kita dapat lihat pada video berikut bahwa ada 3 pria sedang mendorong mobil yang mogok. Mendorong mobil merupakan gaya dengan harapan mobil akan berpindah. Baiklah, kita akan membahas mengenai persamaan yang terdapat dalam usaha. Yang pertama, saat gaya tidak membentuk sudut, maka persamaan yang dapat kita gunakan yaitu usaha sama dengan gaya dikali jarak. Yang kedua, saat gaya membentuk sudut, maka kita gunakan persamaan usaha sama dengan gaya dikali cos alfa dikali jarak. Nah, demikian yang dapat kita gunakan. Langsung saja kita saksikan video berikutnya untuk mengetahui lebih dalam. Baiklah, sekarang saya akan membahas mengenai persamaan yang terdapat dalam usaha dan energi. Yang lebih umumnya kita akan membahas mengenai energi kinetik dan energi potensial. Yang pertama, usaha sebagai energi kinetik saat benda mengalami kecepatan. Kita menggunakan persamaan yang pertama, W sama dengan EK. W itu merupakan usaha dan EK merupakan energi kinetik. Jadi, usaha sama dengan energi kinetik. Sementara energi kinetik menggunakan persamaan yaitu setengah mv kuadrat. Kemudian yang B, W sama dengan setengah mv kuadrat. Seperti yang saya katakan tadi, usaha sama dengan energi kinetik, yang artinya usaha sama dengan persamaan yang digunakan pada energi kinetik. Kemudian bagian yang C, usaha sama dengan 4 dikali energi kinetik. Nah, bagian yang kedua yaitu usaha sebagai energi potensial saat benda mengalami perubahan ketinggian atau kedudukan. Kita menggunakan persamaan yang pertama, usaha sama dengan energi potensial. Energi potensial menggunakan persamaan M dikali G dikali H. M yaitu massa, G yaitu gravitasi, dan H yaitu ketinggian. Kemudian ada persamaan yang kedua, W sama dengan M dikali G dikali H. Kita lihat bahwa W sama dengan energi potensial, usaha sama dengan energi potensial, maka usaha menggunakan persamaan yang sama dengan energi potensial. Bagian yang C, usaha sama dengan 4 dikali energi potensial. Usaha sama dengan energi potensial kedua dikurang dengan energi potensial yang pertama. Untuk lebih pahamnya, mari kita saksikan contoh soal berikut ini. Baiklah, kita masuk kepada contoh soal. Contoh soal yang pertama yaitu sebuah balok bermassa 5 kg di atas lantai licin ditarik dengan gaya 4 Newton membentuk sudut 60 derajat terhadap bidang horizontal. Jika balok berpindah sejauh 2 meter, maka usaha yang dilakukan adalah, nah,
kita perlu ketahui dulu dan kita tulis bahwa apa yang diketahui dalam soal. Yang diketahui dalam soal yaitu yang pertama ada massa. Massanya berapa? Massanya 5 kg. Kemudian ada gaya. Gayanya yaitu 4 Newton. Kemudian ada jarak. Jaraknya yaitu 2 meter. Dan juga ada sudut yang membentuk terhadap bidang horizontal yaitu besarnya 60 derajat. Maka persamaan yang kita gunakan yaitu W sama dengan gaya dikali cos alfa dikali jarak. Langsung saja kita masukkan dalam persamaan ini. Usaha sama dengan gaya. Gayanya 4 Newton dikali cos 60. Cos 60 itu yaitu setengah. Jika teman-teman belum tahu, maka boleh dilihat pada tabel trigonometri. Cos 60 yaitu setengah dikali dengan jarak. Jarak di sini diketahui yaitu 2 meter. Maka usaha sama dengan 4 dibagi 2 sama dengan 2. Maka hasilnya 2 Newton. 2 Newton dikali 2 meter. Hasilnya adalah 2 Newton dikali 2 meter yaitu 4 Joule. Nah, bagaimana pembahasan kali ini? Seru bukan? Jadi, saya harap teman-teman dapat memahaminya dan boleh mengaplikasikannya dalam pelajaran di sekolah. Semoga materi dapat mudah dipahami dan dipelajari lebih lanjut.